Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti. Nomor induk mahasiswa 0520004142, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UPBJJ Salut Waituba, Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 saya dengan kode mata kuliah STSI 4209, pemrograman berbasis web. Baiklah, di sini untuk soalnya, di sini tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kata kode JavaScript Framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data VTEX atau direktif VTEX untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian direktif VIF, direktif VElse, direktif VElse if, direktif VShow dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one-way binding ataupun two-way data binding melalui jenis direktif data binding, vbind, vmodel, dan penggunaan properti untuk mengolah data compute property methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui direktif v-for baik untuk zero base number index maupun name base index. Mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, view komponen, dan property template. Nah, sebelumnya untuk pengerjaan di sini saya sudah buat sebelumnya, kemudian saya juga sudah download untuk data bahan ajar di sini. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sudah saya buat di sini di dalam satu folder, saya beri nama folder Sita 3. Kemudian di sini untuk foldernya di sini terdiri dari aset, kemudian data, JS, template ya, kemudian dan indeks HTML-nya. Kemudian di sini untuk aset sendiri di sini ada folder CSS dan image di dalamnya ya. CSS di sini untuk mempercantik halaman. Kemudian image ini untuk menampilkan gambar-gambar yang ada di halaman web nantinya. Kemudian di sini ada data. Data di sini data bahan ajar yang ada di soal ataupun perintah di e-learning. Kemudian di sini ada JavaScript. JavaScript di sini ini untuk data-data yang akan nantinya ditampilkan di indeks HTML. Di sini saya menggunakan view komponen. Di sini ada appmodel.js, kemudian do tracking, order form, status page, stock tables, kemudian di sini ada folder satu lagi service di sini ada api.js dan app.js. Kemudian satu lagi folder template di sini. Template di sini appmodel.html, do tracking HTML-nya, kemudian do order form HTML, status page HTML, kemudian dan juga stock table HTML. Nah, untuk file indeks HTML-nya sendiri di sini saya sudah buatkan di sini. Nah, di sini mungkin saya jelaskan sedikit selintas aja ya. Kemudian nanti kita lihat untuk halaman websnya biar lebih jelas dan rinci. Kemudian di sini untuk indeks HTML di sini halaman utama ataupun bagian depan ya. Jadi suatu halaman website di sini di mana indeks HTML ini yang menampilkan nantinya stok bahan ajar, kemudian tracking DO dan juga pemesanan di sini. Di sini sudah saya ketikkan semua di sini inputannya. Kemudian langsung saja di sini kita run, di sini start debugging. Oke.
sebentar. Nah, mungkin ini tampilan utama dari indeks HTML stok bahan ajar yang saya buat. Di sini stok bahan ajar, kemudian di sini ada stok, tracking DO, dan juga pemesanan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini untuk kita bahas satu-satu yang stok terlebih dahulu. Nah, yang stok di sini stok bahan ajar. Di sini menampilkan semua stok bahan ajar yang ada. Tidak lebih dari itu, di sini kita juga bisa filter berdasarkan UT daerah maupun filter berdasarkan kategori. Contoh di sini misalkan kita filter di sini berdasarkan UT daerah Jakarta. Nah, maka yang akan tampil di sini untuk UT Jakarta aja. Kemudian di sini kita pilih misalkan UT Surabaya. Nah, maka yang akan tampil di sini Surabaya. Sebaliknya, jika kita pilih semua, maka akan tampil semua UT yang ada di data stok bahan ajar ini akan tampil di sini. Kemudian yang ini filter kategori. Di sini juga kita bisa filter berdasarkan kategori. Misalkan di sini kita berdasarkan MK wajib, maka yang akan tampil hanya MK wajibnya saja. Kemudian di sini misalkan MK pilihan, maka yang akan tampil hanya MK pilihan saja. Sebaliknya, jika kita pilih semua filter kategori semua, maka semua akan tampil. Tidak ada yang di sort ya. Kemudian di sini juga kita bisa tampilkan stok kurang dari safety ya. Nah, di sini kita misalkan di sini kita yang tidak di sini kita tampilkan, maka di sini akan tampil semua, baik yang aman maupun yang tidak aman. Sebaliknya jika kita pilih yang iya, maka yang akan tampil di sini hanya stok yang sudah menipis. Kemudian di sini kita bisa tekan di sini urutkan juga sama, urutkan berdasarkan stok maupun harga. Kita pilih urutkan berdasarkan stok, maka stok yang terkecil sampai yang terbesar di sini akan urut. Kemudian di sini juga kita bisa urutkan berdasarkan harga. Di sini juga sama. Jadi dari harga yang terendah sampai yang tertinggi di sini akan urut ya. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan data. Tambahkan data di sini. Misalkan di sini saya tambahkan untuk kode mata kuliahnya, misalkan IPMA 114 misalnya. Kemudian di sini UT-nya UT Jakarta. Kita coba yang lain, Padang. Kemudian untuk nama mata kuliah misalkan pemrograman web misalnya. Kemudian di sini kategorinya MK wajib. Di sini saya simpan di rak, misalkan rak 3 baris ke 2. Kemudian di sini untuk harganya misalkan di sini harganya 50.000. Kemudian kuantitinya di sini 20 dan kuantiti save-nya itu misalkan 30 misalnya. Nah, di sini untuk catatan HTML misalkan di sini cover baru. Oke, saya simpan di sini. Nah, maka otomatis data yang baru saja saya tambahkan akan muncul di stok bahan ajar. Ini ya yang baru saja saya input. Di sini IPMA 114 dengan judul bukunya pemrograman web. Kemudian untuk kuantitinya di sini 20 buah. Nah, karena di sini safety-nya 30, jadi statusnya menipis, kurang 10 ya untuk posisi aman. Kemudian di sini kita bisa lakukan edit data di sini. Edit misalkan di sini ternyata bukunya itu melebihi dari kuantiti yang sebelumnya. Misalkan yang tadinya 20, misalkan ternyata ada 35 misalkan. Di sini kita bisa lakukan edit di sini. Edit. Nah, di sini kita lakukan edit misalkan bukunya ada 35 misalnya. Oke, kita update.
Nah, maka di sini otomatis akan berubah untuk kuantitinya 35 buah dan statusnya pun akan berubah menjadi aman karena sudah melebihi dari batas safety. Gitu ya. Terus di sini juga kita bisa juga hapus, misalkan yang baru saja kita buat, misalkan kita mau hapus, di sini langsung kita pilih hapus. Di sini akan timbul notif apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Katanya jika iya, kita hapus. Gitu, maka secara otomatis data yang baru saja kita hapus juga akan hilang dari stok bahan ajar. Kemudian untuk tracking DO. Nah, tracking DO di sini untuk melacak pengiriman. Di sini kita bisa cari berdasarkan nomor DO maupun NIM. Misalkan nih di sini kita cari berdasarkan nomor DO. Nah, maka di sini kita bisa ketikkan nomor DO-nya. Pun sama, di sini misalkan kita bisa cari berdasarkan NIM, maka di sini kita ketikkan nomor induk mahasiswanya di sini ya. Contoh misalkan di sini saya berdasarkan nomor DO di sini. DO misalkan 2025 001 misalnya di sini. Nah, maka yang akan tampil berhubung ini memang cuma satu ya untuk contohnya, jadi yang akan tampil memang hanya satu ini. Nah, di sini untuk tracking DO-nya di sini DO 2025 dengan strip 001 ini atas nama Rina Wulandari masih diproses dalam perjalanan di sini. Kemudian di sini kita bisa reset di sini, maka dia akan muncul tampil semua lagi kembali ke awal ya. Kemudian untuk input DO di sini kita bisa tambahkan input DO di sini, misalkan input yang kedua itu kan sudah ada, jadi dia otomatis akan menyesuaikan dengan urutan nomor DO-nya. Nah, tadi sudah ada 1 dan 2, maka di sini akan tampil DO 003. Kemudian di sini misalkan NIM mahasiswa saya buat misalkan 2005 strip 001 misalnya. Sorry, ini ya. Oke, kemudian namanya misalkan di sini nama Fitri, kemudian paketnya ini IPS dasar misalnya. Nah, untuk tanggal kirimnya tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini dengan total harga 120 misalnya, di sini langsung kita simpan kalau sudah yes. Kemudian tutup. Nah, maka di sini akan tampil nih tracking DO-nya yang baru saja kita tambahkan. Atas nama Fitri di sini ya, reguler 3-5 hari, kemudian bukunya ini tadi tuh paket UT001, kemudian untuk harganya 120.000 di sini, pengiriman dibuat nih di sini dalam perjalanan katanya gitu. Kemudian di sini ada untuk pemesanan. Nah, sama di sini pemesanan juga kita bisa lakukan pemesanan buku. Di sini kita bisa pilih misalkan paket IPA dasar ataupun IPS dasar. Kemudian di sini pilih tanggal di sini. Kemudian ekspedisinya kita bisa pilih di sini ekspres maupun yang reguler. Kemudian untuk harganya. Setelah kita lakukan kirim pesanan, maka misalkan di sini kita kirim pesanan. Oke. Nah, maka di sini riwayat pesanan terakhir di sini akan muncul daftar pesanan yang baru saja dibuat melalui form ini. Paket UT002 katanya gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini penyampaian tugas 3 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.